Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari Saudara Yusuf. Memang menanggapi video Saudara Yusuf ini tidak akan ada habisnya. Supaya teman-teman ketahui, kemarin dia memberi komentar kepada video saya. Dan komentarnya sebagai berikut. Terlihat di dalam komentarnya dia menertawai video yang saya sampaikan. Dan dia mengatakan, tambah ketawa saya, kawan. Lalu saya menjawab, ketawa saja itu lebih baik daripada menciptakan kebohongan lain. Lalu dia balas kembali, bro, entar ente tanggapi aja ya. Ini aneh lagi bikin videonya, kawan. Tapi saya salut kepada Anda. Anda lebih berargumen daripada menghujat. Dan saya kemudian menjawabnya, mantap, saya tunggu. Dari komentarnya, sepertinya Saudara Yusuf ini sangat positif. Tetapi yang menariknya, seperti biasanya, dia tidak konsisten. Mari kita lihat judul video balasan yang dia upload. Mau viral, hujat Islam aja, 2 kartun penyesat sok paham Al-Quran. Padahal pada komentar sebelumnya dia mengatakan, Anda lebih berargumen daripada menghujat. Jadi sangat sulit untuk bisa menemukan yang namanya konsistensi di dalam diri Saudara Yusuf. Mungkin pepatah yang mengatakan pagi kedelai dan sore tempe cocok buat Saudara Yusuf. Berikut ini adalah balasan dari video saya oleh Saudara Yusuf. Dan nanti kita akan bahas satu persatu. Berikut videonya. Pertama-tama saya mau memperingatkan dulu kepada teman-teman kita yang di luar agama Islam, terkhusus untuk Kristen gitu ya. Saya tidak akan membicarakan agama Anda jika Anda tidak menyerang agama Islam. Jika Anda tidak membicarakan agama Islam. Nah, apabila Anda membicarakan agama Islam, Anda menyerang agama Islam, maka saya akan menjawab hal tersebut dari segi aspek apapun akan saya layani gitu. Nah, jangan salahkan saya juga ketika saya membahas Bible untuk menjawab kedustaan Anda terhadap agama Islam. Ingatlah, Bible akan pasang badan jika Anda menyerang agama Islam. Oke teman-teman, kita berhenti sejenak dan kita akan membantah pernyataan dari Saudara Yusuf. Pertanyaan kita adalah, kira-kira agama apa yang ada di dalam kitab sucinya yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Apakah ada di dalam agama Hindu? Apakah ada di dalam agama Buddha? Apakah ada di dalam agama Yahudi? Tentu saja tidak. Faktanya justru Islamlah yang memulai membicarakan keyakinan orang Kristen. Lalu di sini Saudara Yusuf justru playing victim. Seakan-akan orang Kristen yang memulai terlebih dahulu. Inilah akibatnya jika seseorang tidak mengerti sejarah. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, kenapa orang Kristen tidak pernah membicarakan agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain? Karena agama-agama tersebut tidak pernah menyinggung keyakinan orang Kristen. Maka dari itu, simaklah video ini sampai selesai. Tentang kata Kristen dalam Al-Quran, apakah ada atau tidak? Jelas-jelas dalam video saya mengatakan tidak ada kata Kristen di dalam Al-Quran. Tetapi yang saya sampaikan adalah dalam terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, dalam terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, dalam terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, orang-orang Islam menerjemahkan kata Nasoro menjadi Kristen. Memang agak susah sama teman kita satu ini gitu. Dia udah salah tapi masih ngotot gitu. Yang namanya Al-Quran ya kawan ya, diturunkan dalam bahasa Arab. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan Saudara Yusuf mengulang kembali pernyataan yang sama. Padahal dari awal kita sudah katakan dalam bahasa Arab tidak ada kata Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Kristen? Apakah Saudara Yusuf mau menuduh para penterjemah, para doktor yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris itu orang bodoh? Jika Nasoro itu bukan Kristen, kenapa diterjemahkan sebagai Kristen? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tetapi Anda ngotot dengan kata Nasoro. Baik, di sini saya membawakan sebuah kamus gitu ya. Kamus ini kamus dari Profesor Dr. Haji Muhammad Yunus gitu. Yang mana kosakatanya kosakata Al-Quran. Nah, apakah ada kata Kristen di Al-Quran? Jelas tidak ada. Lalu Anda ngotot Nasoro tadi diterjemahkan Profesor Inggris menjadi Nasrani atau Kristen ya. Baik, di sini saya tampilkan nih ya.
saya tampilkan kata Nasoro. Nasoro nih. Nah, atau saya perjelas di samping Nasoro diterjemahkan apa gitu dalam kosakata Kamus Bahasa Arab. Adakah di situ terlihat kosakata di terjemahannya itu Kristen? Silahkan Anda plototi ya. Oke teman-teman, barusan kita melihat bahwa Saudara Yusuf menunjukkan sebuah kamus kosakata Quran oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Yunus. Dan perlu kita ingatkan kembali bahwa kita sedang menanggapi pernyataan Saudara Yusuf berikut ini. Jadi makanya di sini saya heran. Kami tidak ada membahas tentang kekristenan, tetapi kenapa Anda yang merasa baper? Jadi pernyataan inilah yang kita sanggah dari kemarin, bahwa mereka mengaku tidak pernah membahas tentang Kristenan. Tetapi di dalam Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa Nasoro adalah Kristen. Mari kita menggunakan kamus yang sama yang digunakan oleh Saudara Yusuf. Apakah benar Al-Quran tidak membicarakan kekristenan? Ingat, kamus yang dia katakan tadi itu adalah kamus kosakata Al-Quran. Oke teman-teman, kita akan membuka kamus yang dipakai oleh Saudara Yusuf. Di halaman 421, kita bisa temukan di sana ada kosakata yang artinya orang Kristen dan agama Kristen. Jika sebelumnya Saudara Yusuf mengatakan bahwa kami tidak pernah membicarakan agama kalian. Tetapi pertanyaan kita adalah kenapa di dalam kosakata Quran yang ditunjukkan oleh Saudara Yusuf ada kata orang Kristen dan agama Kristen. Dan ini adalah kamus yang digunakan oleh Saudara Yusuf ya. Kamus kosakata Al-Quran. Dan menurut Saudara Yusuf, kita dengar kemarin bahwa di dalam Al-Quran tidak membicarakan kekristenan. Lucunya di dalam kamus kosakata Al-Quran justru ada kata orang Kristen dan agama Kristen. Kita membandingkan dengan pernyataan Saudara Yusuf bahwa kami tidak pernah membicarakan agama kalian, justru sangat bertolak belakang dengan kamus kosakata Al-Quran yang kita baru saja baca. Jadi, poin yang kita ingin jawab terhadap pernyataan dari Saudara Yusuf adalah soal pernyataan dia yang mengatakan bahwa kami tidak pernah membicarakan agama kalian. Itu yang kita sanggah dari kemarin. Masalah pencarian kata Kristen dalam Al-Quran, kita sudah katakan tidak ada kata Kristen dalam Al-Quran. Tetapi Saudara Yusuf tetap ngotot, meskipun kita sudah mengatakan tidak ada kata Kristen dalam Quran bahasa Arab. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai seperti Yahudi, dan bukan jalan yang sesat seperti Kristen. Itu jawabannya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Al-Fatihah ayat 7. Baik, di video sebelumnya saya meminta kosakata Kristen di Al-Quran, bukan di tafsir Al-Quran. Ya, saya membawakan video Al-Fatihah ayat 7, di mana di situ saya menjelaskan memakai tafsir Jalalain. Tafsirnya Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah gitu. Jadi, waladhdallin, jalan yang sesat itu ditafsirkan di situ adalah Kristen. Itu tafsir Al-Quran, bukan kosakata Al-Quran. Jadi teman kita ini mungkin tidak bisa membedakan yang mana terjemahan Al-Quran, yang mana tafsir Al-Quran, dia tidak bisa membedakan. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari Saudara Yusuf yang menanggapi video kita. Di dalam video kita sudah menunjukkan bahwa dia sendiri menggunakan kata Kristen, meskipun dia mengatakan dia mengambil itu dari sebuah tafsir. Dan sebenarnya kita tidak peduli dari mana dia mengambil. Tetapi yang kita ingin garis bawahi adalah umat Islam sedang membicarakan agama orang lain, yaitu dalam hal ini adalah Kristen. Itu yang sedang kita tanggapi, bukan masalah kosakata bahasa Arab. Terbukti bahwa di dalam tafsir yang dibaca oleh Saudara Yusuf mengatakan tentang kekristenan. Jadi, di sini Saudara Yusuf sedang menyanggah pernyataannya sendiri, di mana dia katakan kami tidak pernah membicarakan agama orang lain. Justru dalam tafsir yang dibuat oleh orang Islam sendiri mengatakan tentang kekristenan. Jadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan Saudara Yusuf. Ente kadang-kadang ya. Bro Bill, Phil Pahit, Al-Quran itu adalah bahasa Arab, bukan terjemahan Inggris, kawan. Oke teman-teman lihat sendiri.
Sangat jelas saya katakan bahwa di dalam Quran tidak ada kata Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa terjemahan bahasa Inggris justru mengatakan Nasoro adalah Kristen. Tadi saya sudah menunjukkan di dalam kamus ya kata Nasoro tadi gitu. Apa terjemahnya? Bukanlah Kristen. Lalu kata Bro Bill, Phil Pahit ini, mengapa itu diterjemahkan menjadi Christianity gitu atau Kristen? Silakan Anda tanya kepada orang yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris tersebut gitu ya. Karena saya sesuai dengan kaidah ilmu agama Islam yang mana di dalam agama Islam memahami Al-Quran tersebut ada namanya ilmu istisqa, yaitu ilmu akar kata Al-Quran gitu kawan. Makanya saya tunjukkan kamusnya bahwa Nasoro tersebut bukanlah Kristen gitu terjemahnya, tetapi menolong. Oke teman-teman, kita baru saja dengarkan pernyataan dari Saudara Yusuf. Sepertinya Saudara Yusuf tidak tahu substansi dari pembicaraan kita dari kemarin. Yang saya bantah adalah bukan mengenai kata Kristen dalam Al-Quran. Saya sudah akui memang tidak ada kata Kristen di dalam Al-Quran. Yang saya mau bantah dari pernyataan Saudara Yusuf adalah bahwa dia katakan kami tidak pernah membicarakan agama orang lain. Terbukti orang-orang di Eropa dan juga tafsir yang dibaca oleh Saudara Yusuf yang mereka semua adalah orang Islam menggunakan kata Kristen sebagai pengganti dari Nasoro. Dari berbagai bukti ini, sangat jelas kita simpulkan bahwa Saudara Yusuf sedang membicarakan agama orang lain, yaitu kekristenan. Terbukti di dalam tafsir yang dia baca juga menggunakan kata Kristen. Artinya dia sedang membicarakan tentang kekristenan. Kalau Anda mengatakan bahwa Rasul kami itu mati diracun, saya tidak sepakat. Karena bertentangan dengan ilmu kedokteran gitu. Atau lebih percaya kepada Ustadz Abdul Somad yang terkenal itu. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Jadi apa yang kita dengarkan barusan justru bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Yusuf, yang mana dia katakan dia hanya berbicara sesuai dengan fakta. Baik, di sini ada terjadi pemotongan video saya dengan videonya Ustadz Abdul Somad ya. Yang mana tujuannya saya paham untuk menabrakkan gitu. Sebenarnya pendapat saya dengan pendapat Ustadz Abdul Somad itu tidak bertentangan. Silahkan Anda buka video saya yang lengkap tentang video itu gitu lah. Ya kalau dipotong-potong lalu ditabrakkan dengan Ustadz Abdul Somad seakan-akan saya bertentangan, padahal tidak. Oke teman-teman bisa menilai sendiri siapa yang sebenarnya berbohong di sini. Padahal jelas-jelas dari video yang kita dengarkan bersama, Saudara Yusuf menolak kematian nabinya akibat diracun. Sementara di sisi lain, Ustadz Abdul Somad mengatakan, ini dalil bahwa dia mati diracun. Silakan teman-teman menilai sendiri apakah ini bertentangan atau tidak. Berikut ini adalah bantahan dari Saudara Yusuf terhadap pernyataan hadis dan juga pernyataan Ustadz Abdul Somad. Umat muslim itu tahu gitu loh hadis tentang perang Khaybar tersebut, bahwa Rasul kami itu terkena racun di perang Khaybar. Tetapi yang saya tidak sepakatnya ya, racun tersebut bukanlah penyebab kematian gitu. Saya mencontohkan, kalau saya jedotin kepala saya ke dinding saat ini, 4 tahun kemudian saya mau wafat, saya mau meninggal dunia, lalu saya mengeluh, aduh kepala saya sakit gara-gara kejedot 4 tahun yang lalu. Apakah kepala saya sakit ini penyebab kematian saya? Enggak, apalagi masalah racun gitu, yang menurut kedokteran aja 7 hari racun tersebut udah sembuh. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, kenapa saya menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat karena diracun? Nah, kita tahu diracun itu seminimal mungkin di dalam hadis tersebut seakan-akan memotong urat nadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang dicocok logi tanpa ragi di pembuluh jantung gitu ya. Ah gini, kalau menurut ilmu kedokteran ya, racun tersebut seperti menyayat urat nadi. Adakah literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dengan nadi tersayat? Ya, karena nadi tersayat tersebut pasti mengeluarkan darah di daerah nadi. Adakah bekas sayatan di nadinya sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Ada nggak? Silakan dicarikan. Atau pembuluh jantungnya yang terputus gitu. Ada nggak? Kalau pembuluh jantung terputus, seminimal mungkin di mulut mengeluarkan darah. Adakah literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi kami wafat mengeluarkan darah di mulut? Ya,
Silahkan dicari. Itulah yang saya katakan bahwa racun tersebut bukanlah penyebab kematiannya. Tetapi memang benar terkena racun di Khaybar gitu. Dan ada keluhan sebelum wafat. Tetapi racun tersebutkah yang menyebabkan kematian? Jawabannya bukan. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin. Silakan teman-teman menilai sendiri. Nah, jadi kayak gitu. Bro Bill, Anda alih-alih menjawab pertanyaan saya, tetapi Anda mau mengalihkan tema atau topik yang saya bahas. Tuh, dijawab tuh. Sejak kapan Yesus mengenal Kristen? Oke teman-teman, untuk memperpendek durasi, kita akan jawab pertanyaan Saudara Yusuf ini pada video berikutnya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.